Belakangan ini amat populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia, sebuah penyalahgunaan narkoba telah merebak ke semua lingkungan. Bukan hanya di kalangan remaja dan anak-anak, akan tetapi sudah merasuk pada semua usia. Peredaran narkoba juga sudah mulai memasuki ke kalangan terhormat. Kini mulai merambah ke beberapa oknum instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, masyarakat, dan para tokoh agama. Dalam hal ini, setiap elemen harus saling memproteksi peredaran narkoba berikut penyalahgunaannya. Upaya sungguh-sungguh untuk mengikis peredaran narkoba yang membahayakan masa depan generasi muda harus terus-menerus dilakukan. Dalam kaitan ini, para tokoh agama sangat penting dalam membangun kesadaran untuk menghindari bahaya peredaran narkoba di Indonesia. 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala BNN pada Hari Anti Narkoba Internasional 26 Juni 2013. Depinalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahguna narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa itu menjauhkan anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak mau, endingnya kebaca, bro. hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Laga Serie A memasuki pekan ke-11. Parma menjamu Juventus, AC Milan ditantang Fiorentina, Livorno melawan Atalanta, Udinese bertemu Inter Milan, Torino melawan AS Roma. Jangan lewatkan Liga Italia langsung dan eksklusif hanya di TVRI. No drugs.
Hai pemirsa, Ula Kamal kembali ke hadapan Anda. Artinya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah acara yang sangat penting untuk kita semua. Indonesia bergegas, tidak ada satu agama pun yang mengizinkan umatnya untuk menyalahgunakan narkoba. Karena itu tema kita kali ini adalah iman dan takwa sebagai benteng pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, kita akan berbincang dengan narasumber yang semuanya adalah pemuka agama. Dari MUI, dari PGI, dari Walubi. Sebelum kita dengarkan penjelasan mereka, kita lihat dulu profilnya. Demikian profil dari narasumber kita. Indonesia adalah negara yang beragama. Banyak yang mempertanyakan kenapa dalam negara yang beragama ini permasalahan narkoba bisa sebegitu besarnya. Semua akan kita bahas di sini di Indonesia Bergegas. Menghindari narkoba ini begitu penting sekali. Mengapa? Karena jelas-jelas merusak. Sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri. Sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa, mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba. Narkoba? Ya banget, men! Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengeluarkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari kecuali bertemu diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary. Aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri. Sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa, mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba. Narkoba? Ya banget, men! Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Tekad dan kerja keras. Kehebatannya sudah banyak kita saksikan. Prestasinya pun terukir nyata. Aku Perempuan, setiap Sabtu pukul 11 hanya di TVRI.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bergegas. Akan sangat menarik untuk mengetahui bagaimana pendapat para pemuka agama mengenai permasalahan narkoba di Indonesia. Kita mulai dari MUI. Menghindari narkoba ini begitu penting sekali. Mengapa? Karena jelas-jelas merusak tubuh atau fisik manusia itu sendiri. Nah, karena itu lebih banyak mudarat daripada manfaat bagi pengguna narkoba itu sendiri. Ancaman ke depan terhadap generasi muda kita, yang kalau saya lihat data yang saya peroleh, ialah bahwa korban akibat narkoba 15.000 orang. Itu merupakan data yang sangat mencengangkan kita semua. Ya, 15 korban ini adalah korban yang sebagaimana kita ketahui baru di provinsi daerah Yogyakarta. Karena itu kalau per tahun se-Indonesia saya kira perlu kita kembali cek data berapa yang korban akibat narkoba. Selanjutnya kita dengarkan bagaimana pendapat dari PGI dan Walubi. Narkoba ini memang paling tidak menurut kami penggunanya itu banyak sekali kaum muda. Nah, karena itu saat ini secara khusus di kalangan generasi muda banyak sekali yang menggunakan narkoba dan mereka tidak tahu apa yang mereka gunakan karena ketergantungan itu, dan kemudian juga sudah meluas penggunaannya, tidak hanya di kalangan pelajar SMA, sudah sampai ke tingkat SD. Nah, ini sesuatu yang boleh dikatakan masalah besar. Kemudian penanggulangan narkoba juga saat ini boleh dikatakan sangat sulit. Ya, mengapa dia sulit? Karena memang narkoba ini menjadi komoditas ya, atau menjadi bisnis ilegal yang menguntungkan, yang bisa dikatakan dilakukan oleh sindikat yang sangat rapi dan juga jangkauannya sangat luas dan organisasi pun sangat kuat, sehingga sering kita mendapat informasi dari media atau media massa, penegak hukum juga mengatakan yang terlibat juga dalam penggunaan narkoba ini tidak hanya jaringan di luar tetapi juga di dalam hal ini kita tidak katakan bermacam-macam lapisan masyarakat ikut dalam peredaran narkoba. Ini keadaan yang saat ini membahayakan. Kemudian bahaya narkoba yang berbahaya dalam masyarakat ini bisa dikatakan terkait dengan penyakit sosial masyarakat. Ya, narkoba dapat dikatakan sebagai penyakit sosial masyarakat. Bagaimana generasi muda karena narkoba mereka juga hidup dalam kekerasan, hidup dalam kriminalitas dan pergaulan bebas. Karena itu gereja memang saat ini perlu memperhatikan masalah narkoba ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat membahayakan dan harus diambil peran yang cukup penting dalam persoalan narkoba ini. Di Indonesia ini masalah narkoba sudah gawat, tetapi juga bisa menimbulkan bahwa banyak orang-orang yang candu narkoba. Nah, dalam pandangan agama Buddha bahwa narkoba ini merupakan barang larangan yang bisa menghilangkan kesadaran. Nah, di agama Buddha itu dilarang. Pemirsa, semua pemuka agama bersepakat bahwa memang diakui ada permasalahan yang cukup besar berkaitan dengan narkoba di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian para pemuka agama ini bisa membuat iman dan takwa dan agama menjadi benteng pencegahan penyalahgunaan narkoba? Kita kembali mulai dari MUI. Karena itu Islam menginginkan pencegahan sejak dini atau upaya-upaya preventif sehingga masyarakat pada umumnya tidak terkena narkoba itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, sejalan dengan pengertian itu, maka dalam konteks ini pemuka-pemuka agama ya mempunyai tanggung jawab moral di dalam mengajak masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba. Karena faktor tidak mengetahui kah, atau dia sudah mengetahui tapi mencoba-coba, ya kan? Nah, itu juga harus dihindari. Nah, karena itu kita dari Majelis Ulama Indonesia telah
berupaya untuk mengajak, menghimbau masyarakat, menyadarkan masyarakat agar tidak terpengaruh dengan narkoba itu sendiri. Dalam hal ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia masih melihat ya keluarga sebagai basis dalam sebagai benteng utama dalam bertumbuh ya dalam kehidupan keseharian, di mana dalam keluarga itu bertumbuh cinta kasih, di sana juga ada kasih sayang, dan juga ada hal-hal yang menyangkut benar dan salah, yang baik dan buruk, dan juga berusaha mengatasi godaan dan cobaan di masyarakat. Saat ini gereja telah meningkatkan pola pelayanan dan lebih konkretnya adalah masalah-masalah di masyarakat. Gereja telah aktif melakukan penyuluhan dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan juga melibatkan tentu saja pakar-pakar yang terkait dengan isu narkoba. Nah, saat ini sudah ada secara terprogram juga dan berkelanjutan penyuluhan untuk memahami masalah narkoba dan pedoman-pedoman penanganannya. Ya, tentu kami sebagai tokoh agama atau pemuka agama berusaha sedapat mungkin agar para remaja atau umat Buddha yang ada di Indonesia dapat sadar bahwa penggunaan narkoba, mengedarkan narkoba atau merayu teman-teman untuk menggunakan narkoba itu suatu hal kejahatan. Karena agama Buddha mengajarkan bahwa umat Buddha harus menghindari perbuatan jahat, apalagi minum minuman yang memabukkan atau yang bisa menghilangkan kesadaran, yaitu termasuk menggunakan narkoba. Memang tidak mudah untuk mencegah penyelundupan narkoba ini. Sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa itu menjauhkan anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak apa-apa, men. Endingnya aku baca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengeluarkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari kecuali mempertemukan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary. Aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa itu menjauhkan anak kita dari narkoba.
narkoba. Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Zoom in. Saya panggil Boleha. Kenapa kakak Seleng yang datang? Anda mau duit? Mau. Semua mau duit? Duit! Capek ya? Untuk acara komedi yang paling seru apa sih? Ada lagi yang lain? Ada. Komedi Gaza Begila siapa? Kembali kita dengarkan solusi dari pemuka agama sehubungan dengan bagaimana iman dan takwa bisa menjadi benteng pencegahan penyalahgunaan narkoba. Langkah strategi yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kebijakan ini masuk dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu diperlukan law enforcement yang tegas, penegakan hukum yang tegas bagi penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Sejumlah peraturan perundang-undangan itu harus ditegakkan bersama-sama, terutama oleh aparat penegak hukum. Semua pihak harus menjadi contoh dan teladan di dalam rangka menghindari penyalahgunaan narkoba. Sebab itu gereja semestinya berinisiatif mengarahkan pelayanan pada masalah-masalah sosial, penanggulangan narkoba, dapat pula bersifat pencegahan, dan tentu saja masalah yang tidak timbul dan berdampak luas. Membentuk wadah-wadah pelayanan, baik yang langsung berkoordinasi dengan majelis jemaat di dalam gereja maupun dengan persekutuan-persekutuan Kristen, dengan pemerintah, dengan masyarakat luas, perlu dibangun kebersamaan. Karena masalah narkoba adalah salah satu penyakit sosial yang mengancam seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga gereja. Menurut ajaran agama Buddha, bahwa kita mengkonsumsi barang-barang yang bisa menghilangkan kesadaran merupakan hal yang terlarang. Nah, untuk itu tentu yang sangat efektif yaitu kita harus memberikan pembabaran dhamma, memberikan ceramah, memberikan pendidikan kepada para umat, apalagi pemuda yang sedang pendidikan di sekolah, agar mereka bisa menghindari penggunaan narkoba. Peredaran narkoba yang sudah mengkhawatirkan kini menjadi perhatian semua agama, tidak hanya umat Islam, Kristen, bahkan agama Hindu atau Buddha. Mempunyai harapan besar agar umat beragama terbebas dari peredaran gelap narkoba. Aparat penegak hukum mengatakan bahwa narkoba itu adalah berbahaya, maka aparat penegak hukum harus memberi contoh tentang bahaya narkoba itu sendiri. Para pejabat, para elit mengatakan bahwa narkoba itu adalah berbahaya, maka juga harus diberikan contoh. Nah, oleh karena itu, dalam konteks kehidupan beragama, sesungguhnya agama Islam sendiri telah memberikan ketegasan mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Pada kelompok yang pertama kita bicara tentang penyuluhan, sedangkan untuk kelompok yang menggunakan narkoba kita perlu melakukan pendampingan dan pemulihan yang bersama dengan upaya-upaya medis. Dari informasi media kita mengetahui bahwa kebanyakan korban narkoba terjadi dalam lingkungan pergaulan yang lepas dalam keluarga, pengawasan keluarga. Dari kalangan keluarga yang berkecukupan materi atau yang mengalami broken home, gereja atau aktivis gereja perlu mengantisipasi hal ini dengan memberi perhatian khusus pada kelompok ini. Tentu sebagai warga negara Indonesia, kita umat Buddha sangat mengharapkan pemerintah agar dapat memberikan suatu
larangan yang tegas tentang penggunaan narkoba. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, luas sekali, dari Sabang sampai Maroke, dari Manado sampai ke Denpasar, dan diliputi oleh lautan yang luas. Itu adalah merupakan negara yang mudah digunakan untuk penyelundupan barang-barang, terutama narkoba. Memang tidak mudah untuk mencegah penyelundupan narkoba ini, tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha sekuat-kuatnya, karena menggunakan narkoba ini akibatnya akan merusak generasi penerus, generasi muda. Di umat Buddha, kita selalu menganjurkan bahwa kita hidup di dunia ini untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Menjadikan iman dan takwa sebagai benteng pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan saja kewajiban bagi para pemuka agama. Ini merupakan pekerjaan bagi kita semua, khususnya orang tua. Harusnya setiap orang yang beragama bisa menggunakan agamanya sebagai keuntungan menjadikan benteng pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masih banyak permasalahan di seputar narkoba yang akan kita bahas dalam Indonesia Bergegas. Tapi kembali saya ingatkan bahwa setiap manusia di Indonesia bisa berperan dalam perjuangan melawan narkoba. Apa yang sudah Anda lakukan, harusnya Anda pikirkan. Pemirsa, selalu saksikan Indonesia Bergegas pada jam yang sama. Sampai jumpa. Diharapkan para tokoh agama mampu mengajak serta memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat, khususnya remaja sebagai generasi penerus bangsa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, peran tokoh agama harus lebih intensif memberikan penjelasan bahaya narkoba, karena semua agama melarang penyalahgunaan narkoba sehingga peredaran gelap narkoba dapat ditekan seminimal mungkin. Di dalam pandangan agama, narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental, dan kesehatan fisik. Oleh karena itu, maka penyalahgunaan narkoba dilarang semua agama.